Wow, para pendidik inovatif, SMA Negeri 1 Bukateja hari ini menjadi pusat transformasi guru melalui kegiatan pendampingan cinta, coaching inquiry kolaboratif terintegrasi. Dibimbing langsung oleh pengawas SMA Wilayah 9 Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, kita siap menguatkan budaya reflektif dan kolaboratif demi implementasi pembelajaran mendalam yang menghasilkan pendidikan bermutu. Kegiatan ini bukan sekadar pelatihan, melainkan aksi nyata. Guru-guru terlibat aktif dalam proses lesson study, mengamati dan merefleksikan praktik mengajar secara kolaboratif. Prinsip inquiry kolaboratif diterapkan, di mana kita bersama-sama mengajukan pertanyaan mendalam, mencari solusi, dan merancang perbaikan berkelanjutan. Ini adalah energi kebersamaan yang mendorong setiap guru untuk tumbuh. Pendampingan cinta ini menanamkan budaya reflektif yang kuat. Setiap guru kini terbiasa mengevaluasi diri, bukan mencari kesalahan, melainkan mencari peluang perbaikan. Kolaborasi menjadi kunci, memastikan keberhasilan satu guru adalah keberhasilan kita semua dalam mewujudkan pembelajaran mendalam yang berkualitas. Yuk, ikuti keseruannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya. Untuk memulai acara, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama untuk yang beragama Islam dan yang beragama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Untuk acara kita kali ini, Bapak Ibu semua, ini adalah sesi yang kedua. Kemarin setelah kita sesi yang pertama yaitu mengundang Bapak Ibu yang supervisi oleh pengawas. Kemudian kita akan belajar lagi, di-upgrade lagi oleh Ibu pengawas. Biar ide-ide dari Bapak Ibu semua dalam satu MGEP menjadi sebuah ide-ide yang brilian yang nantinya dapat ditularkan kepada teman-teman semua dan nanti dapat ditransfer ke anak-anak sekalian dengan hal yang lebih baik lagi. Artinya anak-anak bisa menyerap ilmunya, kemudian bervariasi, bermakna, menyenangkan seperti itu. Itu tentunya perlu sebuah pelatihan. Artinya kita terus berlatih. Kita tidak akan berpanjang lebar untuk hal ini, maka yang berikutnya adalah kita perlu adanya penguatan dulu dari Bapak Kepala Sekolah agar kita semua akan mendapatkan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai guru agar kita juga bisa menjadi guru profesional seperti yang diharapkan oleh semuanya. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami haturkan. Mohon Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pengawas, Ibu Upi Astuti SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan, ada karyawannya ya, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Waka dari Mapel, PAI, Geografi, Biologi, Bahasa Inggris dan Matematika. Pertama dan yang utama kita syukuri nikmat Allah SWT. Dikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas-tugas kita, dan berbarengan dengan itu kita mengupgrade profesionalisme kita. Alhamdulillah kita dapat kesempatan emas. Kenapa saya katakan kesempatan emas? Karena tidak semua sekolah, bahkan yang di bawah pengawasan dari Ibu Upi ini mendapatkan kesempatan yang sama. Dan ini
jelas ada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan itu untuk kita, maka wajib kita syukuri, Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, yang inti nanti apa yang diarahkan oleh Ibu pengawas sesuai dengan apa yang disarankan oleh Waka kurikulum tadi. Saya memberikan penguatan ini, Bapak Ibu sudah kuat semuanya. Ya, jadi salah kuat malah gitu. Ya, jadi salah kuat. Nah, Bapak Ibu, jadi intinya seperti ini sih intinya sih. Satu, kalau Bapak Ibu dengar bahwa ini kegiatan OJT-nya pengawas gitu ya. Nah, soal OJT-nya pengawas urusannya Ibu pengawas. Bagi kita yang terpenting bahwa kita mendapatkan kesempatan untuk upgrade, titik di situ ya. Itu entah dari mana datangnya gitu, marah-marah atau tahu-tahu datang dari kementerian ke sini, acaranya apa? Memang mau memberikan ilmu, berbagi ilmunya, sudahlah urusannya dia, monggo. Tapi urusan kita adalah bagi kita mendapatkan upgrade ilmu, itu luar biasa. Ini yang penting. Jadi jangan kemudian wah ini kan kita hanya jadi objeknya, kepentingannya Ibu pengawas, ini yang harus dihilangkan dari kita. Dan saya percaya Bapak Ibu tidak seperti itu. Pokok itu harus dihilangkan Bapak Ibu. Karena yang terpenting adalah tadi yang saya sampaikan bahwa konten atau isi dari ini untuk update kita. Berikutnya yang kedua Bapak Ibu, bahwa dalam kerangka dalam kerangka untuk pelayanan pendidikan, pelayanan pembelajaran yang luar biasa, yang hebat, untuk anak-anak hebat, generasi hebat, itu butuh guru yang bisa melaksanakan tugas, memotivasi, memfasilitasi dengan hebat juga Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu yang dasarnya sudah hebat, ini akan lebih hebatkan lagi. Apa Bapak Ibu? Berarti kita harus berpola pikir yang jangan mandek, jangan tetap, tetapi kita harus mengikuti pola pikir yang bertumbuh. Alhamdulillah untuk SMA Negeri 1 Bukateja, gurunya itu 95% itu bertumbuh, walaupun bertumbuhnya itu beberapa level, beberapa level. Dan kualitasnya kecil saja yang tampaknya masih, ini berdasarkan informasi yang Bapak Ibu kemarin isikan, yang masih kurang bertumbuh berdasarkan isian itu. Sehingga saya juga senang diberi sajian data itu bahwa ternyata memang SDM guru di SMA Negeri Bukateja luar biasa. Dan ini akan semakin luar biasa lagi dengan tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya kira itu aja Bapak Ibu. Maka supaya yang hebat semakin hebat, kita bisa melayani dengan hebat, apalagi didukung dengan pengawasnya juga hebat. Jadi ini pertemuan kehebatan. Tapi biasanya kalau hebat ketemu hebat kan soal perang gitu ya. Gue nggak dunia persilatan. Dia tidak begitu. Hebat tambah hebat jadi hebat kuadrat. Bapak Ibu monggo nanti diikuti dengan baik-baik. Saya selalu sampaikan bahwa Bapak Ibu memang terpecah pemahamannya, konsentrasinya, mengopeni anak juga. Tapi monggo ini jangan sampai dinomor duakan. Pokoknya ketika Bapak sudah di sini, anak sudah berikan tugas, sudah konsentrasi terhadap apa yang dikerjakan. Insya Allah ini akan penting sekali. Kemudian Bapak Ibu ikuti baik-baik, dan yang berikutnya siap-siap pada saatnya nanti menyebarluaskan virus kebaikan ini. Ya, sebarkan virus kebaikan ini. Ini demi kebaikan yang lebih baik, pokoknya gitu intinya. Sakit itu saja, nanti habis waktu ya, malah tidak tersampaikan dengan baik. Selamat mengikuti. Terima kasih Ibu pengawas. Saya senang dengan seperti ini. Kedepan ini kalau ada proyek kita lagi saja itu urusan gurunya, kadang-kadang gurunya waduh itulah pola pikir bertumbuh Bapak Ibu. Wajib berarti pola pikir tetap itu yang tidak terlalu kehendaki di negeri ini. Dan saya percaya Bapak Ibu senang dengan itu. Sama seperti saya, mau bertermelu. Jangan begitu Bapak Ibu. Aku mau nanti lebih banyak yang saya itu. Ya ini
masalahnya itu loh ya, masalahnya begitu. Jadi nanti malah lebih kabur-kaburkannya ke sana. Jadi begitu Bapak Ibu ya, monggo berkolaborasi baik-baik. Ini kesempatan emas kita ambil, jangan sampai kesempatan kadang tidak datang 2 hari, 2-3 kali. Ini kesempatan yang luar biasa. Terima kasih Gope, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ayo kita menjadi semakin hebat. Jangan lupa selalu saya ingatkan bahwa apapun aktivitas kita niatkan untuk kebaikan kita. Ini belajar menambah ilmu. Katanya menuntut ilmu itu wajib hukumnya, insya Allah jadi pahala. Kalau jadi ibadah, kalau kita niatkan ibadah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penguatannya. Dari pagi kita sudah dikuatkan, terus ini dikuatkan lagi. Kita sudah sangat strong. Mudah-mudahan kita powerful lah ya. Udah didampingi oleh guru pengawas nanti tambah powerful. Yang penting gak perlu Pak. Oke, acara selanjutnya adalah pendampingan profesional dari Ibu pengawas kita yang akan dipandu oleh Ibu Upik. Kepada Bu Upik dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Eti, Kak Vito yang saya hormati, dan teman-teman semuanya. Special for this person plus Bu Fire pas itu tidak ada, jadi belum berfoto bersama pas awal. Baik Bapak Ibu, salawat salam kita persembahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini spesial 18 November ke depan. 18 November juga meninggalnya ayah saya atau babi saya. Jadi saya teringat sekali ajaran-ajaran beliau bahwa kebaikan pasti harus ikuti dengan kebaikan yang lain. Seperti itu pesan beliau pada saat saya masih SMA. Baik Bapak Ibu, langsung mau Jadi pendampingan ini adalah kelanjutan dari pendampingan sebelumnya. Yang pendampingan sebelumnya secara individu, yang ini inquiry kolaboratif. Sehingga harapannya semua merasa bahwa layanan ini adalah penting untuk melayani siswa nantinya. Mungkin hari ini Bapak Ibu meninggalkan siswa, bukan nopo-nopo, untuk nanti kembali ke kelas menjadi lebih baik melayani siswa. Tulus Bapak Ibu? Putih suaranya tulus Bapak Ibu? Alhamdulillah, sami-sami belajar Nah ini saya kembangkan R&D-nya dengan judul pengembangan pendampingan cinta. Kenapa saya pilih cinta Bapak Ibu? Tidak ada orang yang tidak memiliki cinta. Begitupun guru kepada siswanya. Kalau dengan cinta, alasan akan nyingkir dengan segera. Nah, cinta ini akronim dari coaching, inquiry kolaboratif terintegrasi. Kenapa terintegrasi? Karena OJT saya ini tidak hanya supervisi akademik, tapi juga supervisi manajerial dan budaya yang ada di SMA Negeri 1 Bukateja. Kenapa saya pilih SMA 1 Bukateja? Satu, budayanya sudah bagus, maka perlu dikuatkan sebagai sekolah model. Karena ini nanti menjadi sekolah model bagi sekolah binaan saya yang lain akan saya terapkan setelah saya menganalisis di SMA Bukateja mana yang oke banget nanti bisa diaplikasikan, mana yang perlu saya perbaiki. Ini juga sebagai upaya saya berefleksi dalam pendampingan sekolah binaan. Nah, lesson study kemarin saya ngobrol sama teman-teman belum pernah dilakukan di sini, betul? Nah, ini menjadi hal baru, mari kita sama-sama. Oke, nah ini adalah yang awal, siklus awal yaitu pendampingan dari awal, diawali dengan ngobrol, aduh mendadak banget orang-orang persiapan, tapi nyatanya ketika digali pertanyaan ada ide-ide, bahkan dapat ide dari teman-teman yang lain. Nah, ini pendampingannya, tidak semuanya saya upload di sini, nanti selesai buat lihat fotonya saja. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini tujuannya adalah pendampingan profesional. Jadi bukan penilaian, bukan nanti ini bagus, ini nggak bagus, bukan. Semuanya bagus dengan kreativitasnya masing-masing. Jadi nanti supervisi manajerialnya saya langsung dengan kepala sekolah dan tim penjaminan mutu. Supervisi akademik jelas dengan Bapak Ibu guru karena akademis. Kemudian implementasi G7 KIH-nya. Nah, anakondanya ini nanti adalah analisis kondisi yang ada. Jadi permasalahan yang di kelas mapel Bapak Ibu apa itu yang dimunculkan, yang nanti RPP yang sudah dibawa oleh guru model nanti kita cermati bersama dalam kelompok. Nah, saya nanti coaching kelompok.
gitu nggih. Kemudian implementasi G7KI udah di-share laporannya, nanti tinggal thank you. tinggal kita lihat refleksinya nggih. Nah, harapan saya KS nanti sebagai pemimpin pembelajaran untuk guru-gurunya. Saya harapkan KS nanti dalam penyusunan RKAS dan RKT berbasis protas rapor pendidikan dan budaya sekolah. Kemudian penguatan guru dalam peningkatan pendidikan yang bermutu dengan anak muda dan cinta. Terus kemudian PLC berkelanjutan, yaitu Hari Belajar Guru di SMA 1 Bukateja dengan growth mindset yang semakin menguat. Ini adalah sesi setelah observasi kelas. Oke. Ibu mau? Nah, sorry. Nah, Bapak Ibu, analisis kondisi yang ada nanti Bapak Ibu semuanya berdiskusi. Nek pelajaran geografi ini marahi bocah orang aktif ini apa? Kemudian aku kepengen lebih aktif nih, iki mau 50%, aku kepengen menjadi 70% misalnya. Nah itu permasalahan yang akan didiskusikan. Ki bocah ngomong angel banget ngomong bahasa Inggris. Ki hitungan kayak gini, ini kebiasaan belum berhasil. Ganti dengan kebiasaan yang berbeda atau tambah variatif. Nah ini yang anak kodanya nanti. Lesson study-nya hari ini Bapak Ibu plan dulu ya. Do-nya nanti di hari Kamis. Si reflect-nya kita sepakatnya kapan? Ngaten nggih? Inquiry kolaboratif nanti diawali dengan pertanyaan, permasalahan untuk menemukan metode dan assessment yang tepat. Nggih, tidak hanya metodenya saja. Oh sorry, ini bagus banget nih. Kemarin saya dapat dari Pak Darmaji, kalau Anda ingin luar biasa, biasa di luar. Kalau Bapak Ibu senang dengan cangkang Bapak Ibu saja, Bapak Ibu tidak akan berkembang bagus. Ada yang perlu di-crack sedikit untuk menjadi lebih artistik, untuk lebih nyeni, okay? Untuk lebih bermanfaat. Okay? Oke, meaningful, mindful, dan joyful. Nah, kemarin sudah diskusi dengan teman-teman yang jadi guru model. Dan berbasis keluarga berikutnya itu nanti do dan see dan reflect-nya bisa di hari Kamis. Oke, fokusnya pada siswanya, gini, boten gurunya sih ditilai, gini. Boten guru, ini bukan penilaian, hanya observasi. Ada peningkatan apa tidak? Nah, di sini inquiry kolaboratif adalah mengajukan pertanyaan kritis tentang permasalahannya, kemudian menganalisis data kelas yang nanti mau dirujuk kelas mana, berarti sama-sama refleksi pada kelas tersebut untuk bisa mana yang perlu digali untuk menyusun solusi bersama. Nah, di sini konsep siswa nanti akan meningkat, interaktif pembelajaran meningkat, guru berkembang sebagai komunitas belajar, praktik pengajaran lebih efektif dan efisien, produk RPP dan media PBM menginspirasi rekan sejawatnya karena nanti saling berkolaborasi. Nah, ini langkah strategi study and plan, identifikasi, menentukan fokus pengamatan, menyepakati instrumen observasi. Nanti ada beberapa, ini semuanya berbagi peran. Nah, ini untuk yang pelaksanaannya disepakati kemarin Kamis 20 November. Guru model melaksanakan pembelajaran, guru yang lain mengobservasi perilaku belajar siswa. Kalau yang gurunya itu bagiannya saya, tapi Bapak Ibu nanti observer adalah siswanya. Staf kurikulum juga yang implementasi PM-nya. Jadi nanti saya dengan yang staf kurikulum yang PM, karena kepala sekolah dan kurikulum sedang in service. Merekam data secara objektif, bukan menilai guru sebagai observer. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk si reflect bisa kita sepakati Selasa 25 November sakit mboten? Untuk refleksi. Sakit? Iya, betul, sedang tes. Maka kita jamnya adalah setelah tes. Tes jam pinter terakhir Ibu etik Selasa. Jam 2. Ya, kita ketemu setelah jam 2 nggak apa-apa. Hanya 1 jam insya Allah cukup sih. Ngerti? Sepakat Bapak Ibu? 25 November jam 2 Ibu ya. Oke, thank you. Oke, contoh bukti data ya. Catatan observasi siswa, rekaman video pembelajaran, mungkin nanti rekamnya hanya slide aja gitu,
Karena ini juga bisa menjadi branding sekolah nantinya. Okay? LKPD sebagai penilaian proses dan pengaman konsep. Nah ini nanti saling bekerja sama ketika LKPD-nya. Terus perkembangan pemahaman siswa itu dilihat dari dalam menyimpulkan dan dalam LKPD-nya juga. Nah, mari Bapak Ibu kita mulai. Oke, berarti yang kemarin ya boleh. Masalah yang paling pengen Pak Wahyu sampaikan saya dapat ya. Oke, berarti aktifan jadi tidak hanya dengan siswa tapi siswa antar siswa. Oke. Sebenarnya tetap Pak Wahyu nanti yang sebetulnya kan sudah paham tujuannya itu ya. Nanti kan asesmennya kira-kira apa saja kan sudah ada gambaran ya. Nanti terus tema medianya fotonya mau yang apa nanti kan ya. Aktivitasnya mereka ya langsung kelompok ya. Berarti mau tetap kelompok aja biar aktivitasnya biasa karena yang mau ditinggalkan adalah diambil sama terus ya. Jadi di sini nanti bisa bagian tugas silakan. Terakhir saya gunakan untuk asesmen tiap individu. Oh ya saya. Ya. Ini nanti pengantar juga nggak? Maksudnya pengantar penjelasan atau langsung saja ke metode ya? Ya boleh. Misalnya kan sudah langsung nih sudah bisa. Nanti yang membuat media pembelajarannya mungkin menurut saya nanti jenengan tinggal menambahkan apa yang dibutuhkan oleh kelas tersebut. Nanti untuk yang UEV-nya mungkin di asesmennya. Asesmennya kaitannya kita mulai mereka pembiasaan TKA, soal-soalnya pilihan ganda kompleks, kemudian untuk pengetahuannya juga yang UTBK 1 aja 1 soal. Ya. Kita tema strategi membangun generasi berdasar dikaitkan dengan kegiatan berdasarkan sekarang statistika. Jadi setiap harapannya anak bisa melakukan proyek dan bisa melakukan observasi langsung, mendapat data. Kemudian dari hasil akhirnya mereka bisa membuat grafik statistika. Berarti di sini lebih ke awareness-nya ya, ke mindful-nya ya. Oke, nanti observasinya di mindful-nya berarti apa yang akan dilakukan anak-anak yang menjadi kalau oh ini udah bagus nih kesadarannya ini belum apa Pak? Nanti dilihat dari hasil mereka observasi terkait dalam penggunaan sampah, kemudian penggunaan energi listrik. Praktikanya di mana Pak? Anak diharapkan bisa membuatkan statistika. Oh berarti di situ statistikanya ya? Oke baik. Bisa lingkaran, bisa kata ataupun grafik linear seperti ini. Oke baik, terima kasih sekali sampun. Oke Pak Udi silakan nanti bekerja sama Pak Udi nanti bekerja yang di mananya, yang asesmen siapa, yang media pembelajaran sinten, sehingga nanti harapannya semuanya dalam waktu kita semuanya selesai. Gitu. Kesimpulannya bisa. Oke, fokusnya masukkan di dalam tentunya gitu dalam tekniknya. Oke. Kelas mana yang mau diambil? Rencana di 12.1. Di 12.1 itu permasalahan paling kuat apa? Di 12.1 itu apa ya? Sebenarnya kita butuh mereka itu senang bertanya. Senang bertanya, berarti difasilitasi dengan apa tuh? Kasus yang keren kan? Kasus yang keren. Nah, maka problem base-nya adalah kasus yang keren. Nah, di sini sudah dimunculkan kasusnya Apa, Pak? adalah pernikahan online. Oh, baru itu keren ya. Oke, terus apa yang akan digali sama anak-anak? Yang jelas satu apakah Oh, berarti ya dari itu mantap terintegrasi ya. Jadi bermasyarakatnya sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, sebagai warga negara, diintegrasikan semuanya. Otomatis pemantiknya yang paling harus bisa memantik mereka menjadi instruksionalnya tepat. Nah, Izo, silakan Pak Reno berbagi tugas, sinten yang membuat medianya, sinten yang asesmennya. Nanti
digabungkan 45 sesuai kesepakatan nanti kita mulai. Gitu? Clear? Bisa diterima? Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan dulu dong, keren-keren. Oke, ya, silakan. Ya, monggo. Ya. Oke, terus praktek gitu. Ya nggak apa-apa banget, ya sangat boleh. Ada tuh pengalaman yang langsung mengalami ya, experience. Tuh, silakan. Oke, oke, semangat ya. Bapak Ibu, 3, 2, 1. Terima kasih. Monggo, saya tidak akan mengganggu Bapak Ibu. Bagus sekali. Jadi untuk yang ini bisa beli material nanti diberikan ke siswa agar siswa lebih paham dan cepat sehingga nanti ketika observasi bisa langsung gitu ya. Oke, good job, thank you. Ya.
Bapak Ibu, izin menyampaikan terima kasih Bu Upik atas waktunya. Untuk rencana yang akan saya lakukan di kelas rencananya di 12.1 dengan tujuan pembelajarannya itu adalah permasalahannya dulu ya. Permasalahannya adalah di 12.1 itu anaknya aktif luar biasa. Berarti gurunya pun jangan sampai kalah aktif seperti itu. Kemudian bagaimana kita memberikan porsi yang tepat kepada peserta didik yang aktif seperti itu, kemudian agar belajar mereka itu tidak terhenti alias bisa terlayani kebutuhan belajarnya. Nah, kebetulan di 12.1 itu tadi aktif sekali, sering bertanya, kemudian penasaran dengan sesuatu hal yang baru atau bahkan yang mereka dengar dari media elektronik dan sebagainya. Biasanya mereka pasti menanyakan itu. Itu untuk di 12.1 Bu. Nah, kemudian untuk materi di kelas 12.1 karena kebetulan bertepatan dengan materi fikih yaitu munakahat alias pernikahan, ada yang menarik yaitu untuk kasus pernikahan yang mungkin jarang itu. Jarang mereka temui secara umum atau mungkin boleh dikatakan hal yang baru, seperti contohnya satu adalah nikah online itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah nikah mut'ah atau kawin kontrak. Kemudian yang ketiga adalah nikah tahlili. Saya yakin mereka itu penasaran dengan itu karena memang mereka ingin rasa tahu, ini siapa seperti itu. Dan termasuk lagi yaitu adalah sudah sering lah ya Bu, nikah saudara. Itu hal yang dilarang seperti itu. Kemudian banyak sekali sebenarnya dalam pernikahan, dan itu nanti gambaran saya di kelas mereka akan tertarik, dia akan menarik. Kemudian mungkin ada tambahan speakingnya tepuk sakinah. Itu yang paling hafal Bu Etik. Itu untuk gambarannya seperti itu. Kemudian untuk asesmennya nanti untuk asesmennya ada asesmen ketika proses pembelajaran di awal, kemudian juga ketika diskusi, ada diskusi kelompok, kemudian nanti juga di akhir ada asesmen sumatif, pengetahuan berupa tertulis seperti itu. Bagus, terima kasih. Firdaus silakan menanggapi dari kelompok agama. Jadi terkait dengan materi pernikahan ya Pak, ya itu memang banyak sekali kasus-kasus yang sudah disampaikan sehingga nanti bisa anak punya pengetahuan di dalam kehidupan nyata, sehingga bisa dikaitkan dengan kehidupan nyata. Tadi ada pernikahan. Keren nggak berarti tadi? Iya, sudah keren. Bagus. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Neno, silakan. Tadi kita akan fokus pada bagaimana caranya agar semua anak itu terlibat dalam aktivitas. Oh ya, interaksi kelas kelas. Jadi nanti ada interaksi siswa dan guru, kemudian antara siswa dalam diskusi kelompok kecil. Nah, materi yang akan kita ajarkan itu adalah tentang interpretasi citra penindra jauh. Jadi citra penindra jauh itu adalah hasil rekaman satelit tentang permukaan bumi. Nah, di situ siswa kami minta untuk mengenali objek-objek geografis yang ada di permukaan bumi berdasarkan unsur-unsur interpretasi. Jadi sebenarnya kegiatan yang sederhana, tapi anak mencoba untuk memahami objek-objek geografis yang ada di sekitar mereka. Biasanya kan mereka sering melihat maps. Dari map Google Map itu mereka ya supaya paham lah bahwa itu ada perbedaan antara perumahan dengan pemukiman, itu kita melihatnya pembedanya di mana gitu. Nah, itu salah satunya terkait dengan penindra jauh.
Asesmennya nanti kita menggunakan tes tertulis. Oke, Menggunakan kalau nggak CBT ya begitu. Oke, that's good. Thank you. Silakan biologi, tanggapi. Interpretasi citra penginderaan oke. Itu materinya kalau di perempuan menurut saya susah Bu, karena perempuan itu sangat sulit untuk membaca Google Map. Apalagi tadi ada tujuannya bisa membedakan perumahan sama pemukiman, itu luar biasa sekali. Jadi nanti pasti siswa perempuannya akan lebih memahami bagaimana cara membaca Google Map itu. Iya, untuk mempunyai istana ya, tidak perumahan aja ya. Saya tuh kesulitan Bapak. Oke, baik, terima kasih. Silakan Biologi untuk Nah, dari kegiatan pengamatan langsung menggunakan mikroskop eksperimen itu harapannya di sini semua anak itu bisa terlibat secara langsung aktif, kemudian harapannya itu anak antusias. Kenapa antusias? Karena anak kelas 10 ini kan bisa dibilang masih jarang menggunakan mikroskop. Jadi di sini saya ingin mengajak mereka untuk pengalaman langsung ya, menggunakan mikroskop, kemudian mengamati organisme yang selama ini udah kita pelajari yang hanya dalam bentuk gambar. Jadi itu tujuan saya agar mereka bisa aktif, kemudian lebih bermakna juga dalam pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran nanti kegiatannya adalah pengamatan. Jadi nanti kita akan menggunakan sampel berupa air kotor di lingkungan kita. Jadi nanti anak diminta untuk membawa sampel baik itu air kolam, air jerami, kemudian air sawah, dan air kotor lainnya. Itu bisa dibawa, yang nanti harapannya dari air-air itu bisa kita amati organisme yang muncul itu apa saja, protista apa saja, karena protista itu sendiri kan banyak jenisnya. Nah, nanti harapannya dari pengamatan secara morfologi ini mereka bisa mengelompokkan alat geraknya ini, berarti ini masuknya kelompok protista apa dan sebagainya. Kemudian nanti di akhir, sebelum akhir nanti ada rencana saya setiap kelompok nanti ada presentasi. Ya, jadi dari hasil pengamatan yang dilakukan nanti kan dicatat dalam bentuk sketsa atau gambar, bagiannya apa, nah itu nanti dipresentasikan. Kemudian nanti di bagian akhir diakhiri dengan asesmen yang kita gunakan Google Forms. Oke, bagus, terima kasih. Ada pertanyaan yang pertama yaitu tentang apakah alat mikroskop itu ada tersedia semuanya di SMA Negeri 1 Bukateja, karena kelas 10-5 itu putranya Bijia itu memang ekstrim kan. Ya, beliau milih 10-5 karena putra-putra guru di situ semua. Nah itu apakah alat yang ada di sini itu tersedia semua? Karena gitu, kalau tidak tersedia, pokoknya anaknya 36 tidak tersedia, hanya cuma 6. Cuma 6. Yang 30 itu kan mesti tambah reang itu. Tambahnya aku pengen dulu kafe akhirnya pecah barangnya. Rebutan sih maksudnya. Kemudian yang kedua, tadi kan dari rencana itu mengambil air kotor. Apakah tidak juga mengambil air bersih juga? Itu kan di sana juga bisa diteliti. Untuk perbandingan begitu. Syukur-syukur malah air RO itu yang ada di kita minum. Tapi agar anak salahnya juga. Mungkin pada film mobil. Identitasnya di Iya, gitu. Nah, nanti kan itu bisa untuk perbandingan anak. Ini air yang diminum itu air yang seperti ini. Ini air yang perlu diminum seperti ini karena ada kandungan A, B, C dan sebagainya. Mungkin itu karena tadi hanya air kotor saja. Oke, terima kasih. Silakan ditanggapi. Banyak untuk tanggapan dari Pak Daluji. Mungkin yang bagusnya untuk tambahan kami. Jadi nanti selain air kotor saya akan tambahkan untuk membandingkan air bersih juga. Terutama yang saat minum ya. Itu barangkali ada nggak sih organismenya ya. Tapi nanti yang bisa diamati bukan zat kimia ya Pak. Kalau dari biologi itu hanya organisme mikroskopis yang ukurannya
Kemudian untuk jumlah mikroskop, belum SMA 1 Bukateja itu sudah punya banyak mikroskop. Aman, insya Allah aman. Nanti kita gunakan mungkin satu kelompok, jangan cuma satu ya. Kita gunakan lebih dari simak di pakai cepat. Nanti kita optimalkan di setiap kelompok ya. Tapi untuk penggunaan mungkin tidak hanya satu ya, bisa dimaksimalkan ya, biar semuanya bisa berperan, tidak hanya salah satu. Nah, terus tadi ketika ada yang lagi mikroskop, terus yang lain banyak. Iya, tidak. Aktif. Kan di situ ada lembar kerja ya. Jadi nanti ada yang membagian. Pertama itu kan harus menyiapkan preparat. Jadi air itu kita masukkan ke kaca, kemudian kita amati. Nah, nanti ada yang mengamati, ada yang kan kadang nggak bisa cahaya, harus kita cari agar tampilannya jelas gitu. Nanti ada yang ngurus mikroskop, ada yang mencari informasi ini apa ya, ini bagian apa. Jadi ada yang mengerjakan lembar kerja juga. Berarti literasi sama instruksionalnya diperjelas ya. Bagus. Oke, let's go. Thank you. Izin dari Tuhan Bu. Kemarin kan Ibu menginginkan ada buku 7 KIH. Ya. Itu saya buat plan 2. Oh, plan 2. Plan 1 di ACC saya pakai yang plan 1 saja. Oke, let's go. Tapi kalau nanti diinginkan untuk yang plan 2 untuk yang KIH kan bisa juga dipakai. Oke. Jadi kami di sini untuk pembelajaran karena materi sudah selesai, tinggal pelaksanaan kegiatan. Kemudian kami mengambil pembelajaran terkait dengan kokurikuler. Kokurikuler itu kita ambil terkait dengan banyaknya anak-anak yang muncul kejadian yang tidak diinginkan. Terutama Pak Dar selaku Pak Kasatpas ini kan ada 12.8 tidak mematikan lampu, 12.8 tidak mematikan kipas angin ya. Dari situ kami coba ambil itu, kontrol itu. Di sini kami ambil tema terkait dengan wawasan lingkungan. Di mana nanti di sini anak diharapkan untuk bisa berkolaborasi dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan adiwiata. Di sini kita ada pemilihan sampah yang warna merah, kuning, hijau, kemudian terkait dengan air, keran yang ada rusak dan sebagainya, kemudian penggunaan listrik, penggunaan kipas angin yang nanti kita coba anak-anak bisa masuk ke proyek itu, dan harapannya nanti bisa memotivasi anak untuk bisa bagaimana cara menjaga, bagaimana cara merawat, dan juga bagaimana cara memberikan motivasi ke anak-anak semuanya. Kita ambil di kelas 12.7 karena kita lihat anak-anak 12.7 itu banyak mungkin sticknya banyak, senang praktek di luar. Di sini kita coba proyeksinya seperti itu. Sesuai kebutuhan ya. Asesmennya apa Pak? Untuk asesmen kita ada kolaborasi Ibu, kemudian project, kemudian terkait yang ketiga terkait dengan kebudayaan lingkungan. Oke, that's good. Thank you. Silakan dari menanggapi. Presentasi menanggapi untuk MGMP matematika. Terima kasih. That's okay. Iya, untuk MGMP matematika itu ide yang bagus banget, dan itu nanti akan salah satunya nanti menyadarkan para siswa bahwa apa yang sudah kita lakukan mungkin tadi yang merusak ya, mungkin sengaja itu tidak sengaja ya, mereka kan ada kesadaran bahwa apa yang aku lakukan itu salah ya. Oke, bagus tanggapannya. Ayo silakan Bu, presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin menyampaikan hasil diskusi dari MGMP Bahasa Inggris. Mohon maaf suara sedang memang parau ya. Hasil diskusi kami yaitu tentang pembelajaran bahasa Inggris yang objeknya adalah di kelas 10-2. Di mana kondisi siswa di kelas 10-2 mungkin ada sekitar 85% antusias belajar, antusias dalam belajar bahasa Inggris dan ingin bisa berbahasa Inggris gitu. Namun kelas bilingual. Namun ada beberapa yang sebenarnya pengen bisa tapi masih belum bisa begitu ya. Misalnya keberanian mereka untuk menyampaikan opini atau ide atau mungkin menulis dengan kalimat yang baik, sebenarnya mereka pengen bisa. Nah, untuk itu kami berusaha untuk memberi pembelajaran yang bermakna, yang menggembirakan sehingga bisa meningkatkan pemahaman mereka tentang bahasa Inggris. Di sini kami mengambil topik text recount. Recount itu berupa pengalaman pribadi, khususnya mengunjungi tempat wisata.
Untuk metode pembelajaran yang kami gunakan yaitu metode SIR, yaitu Cooperative Integrated Reading Composition, ya, di mana nanti ada aktivitas membaca keras, pronunciasinya, kemudian kemudian nanti diskusi, di mana diskusinya untuk memproduksi atau membuat teks sederhana tentang pengalaman pribadi mereka. Ya, jadi ya menulis kemudian berbicara. Masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan membuat teks sederhana tentang income. Berarti teksnya sebagai assessment-nya? Itu akan di dalam pembelajaran, ya, proses pembelajaran. Untuk assessment setelah itu untuk sumatifnya ya, jenisnya pilihan ganda. Oke, that's good, thank you. Ya, ini udah langsung. Saya akan Stand up menanggapi. please, thank you. Saya akan menanggapi dari NGMP Bahasa Inggris. Dan ini mungkin akan jadi kelas contohan atau yang disebut kelas bilingual dan motivasi kelas-kelas lain untuk meningkatkan atau gemar berbahasa Inggris. Dan nanti bahasa Inggris ini juga nanti akan jadi apa namanya? Jadi bekal untuk masa depan Indonesia tahun 2024. Oke. Terima kasih. Good, thank you. Ibu untuk dukungannya hari ini ya. Harapannya upgrading skill guru untuk mahasiswa lebih maksimal. Refleksi tadi, nah ini Bapak Ibu nih, serius, masih guyu, masih serius banget. Nah, semuanya berproses, ya. Iya, tuh, serius sekali. Oh my God, diskusinya mantap, ya. Thank you Bapak Ibu yang baik dan hebat semuanya. Sekarang Bapak Ibu minta tolong untuk refleksinya ditulis di kertas yang sudah ada di situ. Tuliskan nama Bapak Ibu dan mapel nawang, ya. Terima kasih. 5 menit saja cukup, insya Allah. Kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bagi yang muslim, bagi yang bukan, untuk menyesuaikan alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan.